Ringkasan eksekutif. Di Indonesia, hampir seluruh masyarakat masih mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok sehari-hari, walaupun banyak jenis makanan cepat saji yang masuk ke Indonesia, namun tak banyak yang kreatif memanfaatkannya. Nasi dianggap suatu makanan yang wajib bagi masyarakat sebagai asupan karbohidrat di dalam tubuh. Bahkan ada istilah yang mengatakan belum lengkap kalau belum ada nasi. Asupan karbohidrat ini bahkan dapat mengistilahkan dan mempengaruhi budaya turun-temurun, yaitu pernah pemerintah mencetuskan hal satu hari tanpa nasi, namun tidak mengurangi minat mengkonsumsi nasi sebanyak 3 kali sehari. Dari fakta tersebut, banyaknya peluang di bidang kuliner dengan membuat makanan cepat saji yang bisa digantikan sebagai karbohidrat dari nasi, seperti pizza gulung kami. Ini tersedia dengan varian topping dan pengganti lauk paut, dan kulit pizza itu sendiri bisa menggantikan karbohidrat dan bisa dapat dijual di restoran. Kami sajikan ini dengan varian pada umumnya banyak dijual di restoran. Pizza gulung ini sendiri belum ada di Palembang. Gulung ini prospek di depan karena usaha pizza gulung ini mempunyai prospek ke depan karena banyak hal yang mendukung hal itu. Dan yang paling utama adalah membuat produk inovasi dari makanan favorit Indonesia. Favorit pizza gulung dapat menjadi salah satu pilihan berbagai kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan, pembisnis. Pada saat pelajar dapat menjadi salah satu pilihan berbagai kalangan pelajar, mahasiswa, karyawan, pembisnis. Pada saat pelajar tidak membawa bekal dari rumah atau lain sebagainya. Karena pizza gulung ini secara praktis dan dapat bisa melakukan pesan antar atau delivery dan minimal 5 PCS pizza. Yaitu dengan melakukan pesan antar delivery, pemesanan minimal pizza sering terjadi karena karyawan sibuk kerja waktu, bahkan sering tidak makan siang. Maka produk ini adalah solusi yang tepat karena sambil jalan pun bisa menikmati pizza gulung. Ragam pilihan topping di dalamnya maupun luarannya kami dapati dalam pizza gulung. Untuk mendapatkan hasil dan keuntungan yang dari situ juga, orang-orang mungkin akan tertarik dengan saingan pizza gulung saingan kami adalah pedagang-pedagang gerobak dan restoran di tempat sekitar penjualan. Latar belakang pizza gulung. Perkembangan usaha bisnis dalam era globalisasi saat ini semakin pesat. Hal ini ditandai dengan tingkat pesaing antar perusahaan yang semakin tinggi dan ketat. Keadaan tersebut menyebabkan perusahaan pada umumnya berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mengembangkan perusahaan, dan memperoleh laba optimal serta dapat memperkuat posisi dalam menghadapi perusahaan pesaing. Untuk mencapai tujuan yang sangat memuaskan, perusahaan harus mengerti keinginan dan kebutuhan konsumen dalam usahanya agar konsumen mendapat kepuasan yang optimal. Kegiatan-kegiatan dalam usahanya agar konsumen mendapat kepuasan yang optimal. Kegiatan-kegiatan dalam usahanya agar konsumen mendapat konsumen yang optimal. Kegiatan tersebut seperti pengembangan produk, penelitian komunikasi, distribusi, penetapan harga, dan pelayanan merupakan inti kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan operasional yang penting dalam suatu perusahaan untuk memperoleh dan meningkatkan nilai penjual dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan, yaitu mengembangkan usahanya agar proses laba yang maksimal dan mencapai keputusan dari konsumennya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Saat ini telah banyak restoran yang membuka usaha dengan menjual pizza sebagai menu utama mereka sehari-hari. Di antaranya adalah Pizza Hut. Salah satu cabang restoran Pizza Hut yang ada di Bandar Lampung adalah Pizza Hut Pagar Alam Lampung yang dibuka pada tanggal 5 Mei 2009 di Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Pizza Hut Pagar Alam Lampung hadir dengan menawarkan berbagai macam produk pizza yang sangat digemari oleh para konsumen. Kali ini kami membuat varian pizza baru, yaitu pizza gulung dengan berbagai macam topping, yaitu yang pertama, pizza gulung dengan topping mozza. Keju mozza ini topping tambahan yang sangat digemari oleh masyarakat karena mozza ini sering ada di kalangan remaja dan anak-anak. Yang kedua itu pizza gulung dengan topping tuna melt, yaitu irisan tuna bercampur butiran tuna melt. Pizza gulung dengan topping tuna melt, yaitu irisan tuna bercampur butiran jagung, bawang,
yaitu irisan tuna bercampur butiran jagung, bawang, dan saus mayonaise. 3. Pizza gulung dengan topping shrimp crash yaitu udang tepung, crab stick, bakso ayam, saus manis-manis pedas, dan remah kremes gurih. Selanjutnya adalah deskripsi perusahaan. Deskripsi perusahaan kami yaitu Pizza Gulung merupakan bisnis yang bergerak di kalangan mulai dari anak-anak ataupun sampai orang tua. Pizza Gulung memiliki ciri khas dari topping-toppingnya sendiri dan rasa yang berbeda beserta bentuk dan yang berbeda dari yang biasanya. Hingga saat ini kami terus berkomitmen untuk mengembangkan dan menciptakan inovasi baru untuk membuat pizza gulung dengan varian rasa atau topping yang bermutu dan berkualitas. Kami terus berusaha meningkatkan kualitas serta rasa dan berbagai macam pizza gulung lainnya dari beberapa usaha yang dijalankan. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas tentang visi dan misi. Visi membuat produk pengolahan dengan inovasi baru dan menjadi produk yang unggul sehingga disenangi masyarakat serta mampu memberikan layanan prima bagi konsumen. Dan selanjutnya yaitu misi. Yang pertama, menghasilkan produk yang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat dari pengolahan inovasi yang baru. Dan kedua, menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi dan bermutu tinggi. Yang ketiga, menggunakan peralatan yang aman dan higienis. Dan yang keempat, menggunakan tenaga kerja yang profesional. Dan yang kelima, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau konsumen. Dan selanjutnya kita ke struktur organisasi. Di sini dapat kita lihat bahwa struktur organisasinya yaitu terdiri dari pemilik, keuangan atau kasir, tim pemasaran atau tim pengiklanan, tim produksi, dan juga tim distribusi atau tim penjualan. Dan di sini juga terdapat keterangan dari struktur tersebut, yang dimana pertama pemilik dimiliki oleh kelompok 1, dan keuangan dipegang oleh Jenny Maryuni. Yang ketiga, tim pemasaran dipegang oleh Putri Magdalena dan Mutiara Indah. Yang keempat, tim produksi dipegang oleh Miftahul Faiza dan Bintang Maulana Putra. Dan yang terakhir yaitu tim distribusi yang dipegang oleh Feby Pratiwi dan M. Rizky Aulia. Dan selanjutnya kita akan menuju pada analisa pasar dan pemasaran. Dapat kita lihat bahwa produk pizza gulung ini akan dipasarkan untuk kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Produk ini akan dipasarkan dengan cara online, melalui media sosial, dan juga dapat dijangkau dengan cara offline. Dengan sistem pemasaran seperti ini, maka kami yakin bahwa produk ini dapat dengan mudah untuk dipasarkan. Sebab mengingat langkahnya produk yang kami pasarkan ini dan juga mengingat kalangan masyarakat yang kami tuju untuk menjadi target pasar kami. Maka, kami ingin membangun image yang baik di hadapan masyarakat dengan cita rasa dan inovasi kami yang berbeda dari pengusaha lainnya, namun tetap dengan produk yang sama. Walaupun tak dapat kami pungkiri bahwa usaha di bidang ini masih relatif bersifat biasa-biasa saja. Namun, kami yakin dengan strategi pemasaran yang telah kami buat, kami mampu menyaingi pasar-pasar di luar sana. Menganalisa SWOT, satu kekuatan, strength, harga lebih terjangkau. Produk ini belum ada yang memperkenalkan di daerah Palembang. Memiliki sistem informasi yang baik sehingga konsumen dapat mengorder secara online ataupun offline. 2. Kelemahan, weaknesses, variasi menu yang masih kurang, fasilitas yang kurang, keluasan dalam memenuhi keinginan pasar yang masih lambat. 3. Peluang, opportunities, meningkatkan penggunaan internet dalam proses pemasaran, mengeluarkan jenis produk yang baru yang lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan produk lainnya, memperluas saluran distribusi. 4. Ancaman, threats, adanya pesaing lain, munculnya usahawan yang sama, kenaikan
biaya produksi bahan baku, cita rasa konsumen berubah-ubah, banyak konsumen yang mulai bosan, segmentasi dan target pasar. Proses pemasaran usaha yang akan kami jalani berupa pizza ini dapat dijual dengan cara membuka tempat usaha sendiri, menjual lewat online untuk memudahkan pemasaran pizza. Segmentasi dari usaha kami adalah semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa. Target pemasaran kami adalah para penikmat ronde dan semua kalangan masyarakat. Positioning, kami ingin menciptakan image atau citra perusahaan di benak konsumen sebagai tempat makan yang enak, nyaman, bercita rasa khas dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan. Penawaran, perkembangan penawaran direktur usaha makan pada saat ini memang relatif masih biasa-biasa saja. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini belum dibidik dan dikelola secara serius. Oleh karena itu lebih baik maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Strategi pemasaran akan kami lakukan dalam proses penjualan pizza ini. Satu, mengenali pelanggan. Kita harus mengetahui pelanggan yang akan kita hadapi itu. Pelanggan siap itu apakah anak-anak, orang dewasa ataupun lainnya. Kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. 2. Melakukan promosi dengan cara membuat iklan ataupun brosur yang menarik perhatian sehingga masyarakat akan dapat mengetahui dan mengenalinya. 3. Memiliki lokasi yang strategis. Kita akan mencari dan menggunakan tempat yang sekiranya mudah dijangkau oleh masyarakat luas. 4. Menjalin ikatan baik terhadap konsumen, bersikap sopan baik dalam melayani konsumen sehingga konsumen akan merasa nyaman dan tidak merasa kecewa. Analisis pesaing. Pesaing utama kami adalah Pizza Metro yang telah lama berkembang di kota Palembang, serta warung-warung kecil yang berada tidak jauh dari lokasi ini. Posisi dalam persaingan. Sebagai bisnis yang baru, posisi dalam persaingan ini kami adalah pemula atau usaha kecil yang membutuhkan banyak pengalaman. Dalam usaha ini dibantu oleh anggota keluarga yang telah berpengalaman dalam dunia bisnis. Kami percaya kami akan berkembang dan bertahan dalam dunia bisnis Palembang. Kelebihan dibanding pesaing. Dalam menghadapi pesaing utama yang telah kami sebutkan di atas, kami memiliki kelebihan. Kelebihan dari usaha ini adalah menyajikan makanan yang digemari dan diolah secara asli, tanpa bahan pengawet serta bahan kimia dari bahan segar. Dan pizza ini dapat bertahan lama, sekitar 3 hari, serta sebagai bahan oleh-oleh dari kota Palembang. Proses produksi. 1. Untuk membuat isian, tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum. Masukkan daging, tumis hingga matang. Kemudian, masukkan Italian seasoning, saus tomat, saus sambal, garam, gula pasir, dan merica bubuk. Aduk dan masak hingga matang. Angkat. Untuk kulit atau crust, campur dan aduk semua bahan keras. Uleni hingga kalis, bulatkan adonan, diamkan selama 30 menit hingga mengembang. Kempiskan adonan, lalu potong dan timbang adonan sebesar 100 gram. Giling adonan, lalu masukkan saus daging, ratakan. Tabur dengan paprika merah, paprika hijau, dan keju mozzarella. Letakkan 1 buah sosis, gulung hingga padat dan rapi. Lakukan hal yang sama hingga bahan habis. Potong masing-masing adonan menjadi 4 bagian. Susun di atas rolnya telah dioles margarin. Taburi dengan keju mozzarella dan oles bagian pinggirnya dengan kuning telur hingga rata. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius hingga pizza matang dan keju meleleh. Kapasitas produksi. Berdasarkan jumlah dan peralatan produksi di atas, resep tersebut dapat menghasilkan pizza gulung sebanyak 100 buah. Dengan alat produksi yang ada dipastikan dapat memproduksi pizza gulung dengan jumlah yang maksimal. Selanjutnya yaitu fasilitas dan pelengkap penjualan pizza. Fasilitas yang kami sediakan adalah pre-wifi, meja, kursi, smoking room, dan playgame untuk semua kalangan.
Peralatan yang kami gunakan adalah kompor gas, oven, baskom, tabung gas, penjepit roti, tas kresek pembungkus, dan pengepres. Selanjutnya, pemasok yang biasa disebut dengan supplier adalah individu atau perusahaan, baik kecil ataupun besar, yang memiliki kemampuan untuk menyediakan kebutuhan individu atau perusahaan lainnya. Pemasokan di usaha pizza kami adalah penjual pizza menghasilkan sebuah adonan yang akan dijadikan bahan utama pembuatan pizza untuk konsumen. Yang selanjutnya, sumber daya alam usaha pizza. Analisa sumber daya manusia dalam kegiatan produksi perusahaan. Kami akan meningkatkan karyawan di bagian produksi ketika perusahaan berkembang sebanyak 1 orang dengan insentif sebesar 300.000 per bulan. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi pesanan produksi yang kian berkembang pada bagian penjualan perusahaan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan usaha. Rencana pengembangan usaha. Yang pertama itu membuat dan menyebar brosur, kemudian membuat banner, direct selling, memposting di medsos, baik di Instagram, Facebook, maupun di Twitter, serta email marketing, beriklan di website produk makanan, dan membuat akun toko pizza di food online by delivery. Strategi produk. Pertama, membuat variasi pizza yang menarik, unik, dan baru. Kemudian yang kedua, membeli bahan-bahan produksi dengan bahan yang berkualitas. Lalu yang ketiga, bekerja sama dengan pemilik toko makanan lain dan membuat channel agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Lalu kemudian strategi keuangan. Yang pertama, penambahan investasi modal untuk pengembangan usaha. Lalu yang kedua, mencari investor untuk pengembangan dan peluasan usaha. Lalu kemudian yang ketiga, mengendalikan sistem keuangan sendiri. Adapun materi selanjutnya yaitu biaya operasional. Asumsi, yaitu masa pakai booth selama 9 tahun. Kemudian masa pakai peralatan masak selama 5 tahun. Yang ketiga, masa pakai peralatan packing selama 1 tahun. Dan yang keempat, masa pakai meja dan kursi selama 7 tahun. Adapun harga dari semua bahan yang saya sebutkan tadi dapat dilihat. Harga booth yaitu 1.337.000. Kemudian peralatan masak dengan harga 790.000. Peralatan packing pizza gulung 1.800.000. Lalu kemudian meja dan kursi 550.000. Lalu total investasi keseluruhan 4.477.000. Lalu ada biaya operasional per bulan. Yang pertama adalah biaya tetap, yaitu penyusutan bot 1 dibagi 108 dari masa pakai bot 9 tahun, kemudian dikali dengan harga bot 1.337.000 dan hasilnya 123.796. Kemudian penyusutan peralatan masak 1 dibagi 60 dari masa pakai peralatan masak selama 5 tahun, kemudian dikali dengan peralatan masak yaitu 790.000, maka hasilnya adalah 13.167. Kemudian penyusutan peralatan packing 1 dibagi dengan 12, kemudian dikali dengan harga packing 1.800.000 yaitu 6.547. Kemudian penyusutan meja dan kursi 1 dibagi 84 dari 7 tahun, kemudian dikali dengan harga meja dan kursi 550.000, hasilnya adalah 6.547. Dan yang kemudian gaji karyawan 500.000. Jadi total biaya tetap sebanyak 993.510. Adapun biaya pemasaran awal, yang pertama itu pembuatan brosur dengan harga Rp200.000, lalu pembuatan banner Rp80.000. Jadi total biaya pemasaran Rp2.800.000.
Dan total biaya operasional keseluruhan Rp3.793.510. Selanjutnya, biaya bahan baku per 1 pieces pizza gulung. Biaya bahan baku. Yang pertama, tepung terigu protein tinggi sebanyak 200 gram dengan harga Rp8.000, air 200 ml Rp500, ragi 80 gram Rp1.500, lalu garam sebanyak 40 gram Rp700, dan saus tomat dengan harga Rp5.000. Kemudian topping pizza baik keju ataupun smoked beef Rp15.000 per pieces. Kemudian yang ketujuh, keju mozzarella sebanyak Rp7.000. Untuk seluruh jumlah bahan baku yaitu Rp30.707. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke biaya bahan makanan dan menghitung harga jual. Dari hasil harga biaya bahan baku yaitu Rp30.707, maka untuk mencari harga jual kita menggunakan rumus per 100%, yaitu biaya bahan makanan 50%, lalu kemudian biaya tenaga kerja 20%, laba profit 20%, dan biaya overhead yaitu atau lain-lain 10%. Baiklah, yang pertama biaya bahan makanan 50% dibagi dengan 50%, kemudian dikali dengan harga biaya bahan baku, dapat hasil 30.707. Lalu kemudian yang kedua 20% dibagi dengan 50%, lalu dikalikan dengan harga biaya bahan baku yaitu 12.000 dengan hasil 12.282. Lalu kemudian laba profit atau keuntungan yaitu 20% dibagi dengan 50% dikali 30.707, biaya bahan baku sama dengan 12.282. Lalu biaya overhead dan atau lain-lain itu 10%, kemudian dikali dengan 30.707 yaitu 6.141, kemudian seluruh harga dijumlahkan dan mendapat hasil 61.412. Maka dari keseluruhan total biaya bahan makanan yaitu 61.412 dibagikan dengan 2, maka kita mendapatkan hasil harga jual itu 30.707 dan dibagikan menjadi 31.000 untuk harga 1 pieces pizza gulung. Di sini saya akan menyampaikan biaya awal, biaya per bulan, dan analisa break-even point. Cara menghitung biaya awal itu biaya awal ditambah dengan bahan baku adalah 4.807.707 perak. Biaya awal itu 50, cara menghitungnya 50 dibagi 50 dikali dengan biaya awal. Itu adalah 4.807.707 perak. Lanjut lagi labor cost. 20% dibagi 50% dikali dengan biaya bahan baku dan biaya awal. Itu 1.923.082 perak. Overhead 10% dibagi 50 dikali biaya awal dan biaya bahan baku 961.541 perak. Sedangkan profitnya 20% dibagi 50 dikali 4.807.707 perak itu 1.923.082 perak. Tax and service, biaya awal dan biaya bahan baku ditambah dengan overhead yaitu 10% dari biaya awal dan biaya bahan baku. Itu adalah 14.423.121 dibagi 2 itu adalah 9.619.414. Selanjutnya biaya per bulan. Biaya per bulan itu 50 dibagi 50 dikali 2.800.000 itu sama dengan 2.800.000. Sedangkan labor cost-nya 20% dari biaya per bulan dibagi dengan 800.000 itu adalah 1.120.000. Untuk profit 20%
dibagi 50% dikali 2.800.000 itu adalah 1.120.000. Dan overhead 10% dibagi 50% dikali 2.800.000 itu adalah 560.000. Tax and service adalah biaya per bulan ditambah dengan overhead adalah 8.400.000 dibagi 2 adalah 4.200.000 untuk biaya per bulan. Sedangkan analisa break-even point adalah satu untuk menunjukkan beberapa tingkat penjualan dan harus dicapai jika perusahaan ingin mendapatkan laba. Yang kedua, untuk membantu menganalisa rencana untuk modernisasi atau otomatisasi untuk mengganti biaya variabel menjadi biaya tetap. Yang ketiga, untuk membantu menganalisa pengaruh-pengaruh dari ekspansi terhadap tingkat operasi atau kegiatan. Sedangkan yang keempat, untuk membantu dalam keputusan mengenai produk baru dalam hal biaya dan hasil penjualan. Menurut Sutrisno dalam bukunya Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi menjelaskan ada beberapa manfaat lain yang bisa diambil dengan menggunakan konsep break-even point, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan penjualan atau produksi. Pada setiap awal periode, perusahaan sudah harus mempunyai perencanaan produksi dan penjualan. Rencana produksi dan penjualan bisa direncanakan dengan menggunakan konsep break-even point. Yang kedua, perencanaan harga jual normal. Salah satu keputusan yang harus diambil oleh manajemen keuangan adalah penentuan harga jual. Harga jual merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Bagi perusahaan, harga jual harus bisa menutup semua biaya dan target keuntungan. Apabila tidak bisa menutupi target laba, apalagi biaya yang dikeluarkan, berarti Yang ketiga, perencanaan metode produksi. Analisa break-even point ini juga sering digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan metode produksi atau mesin produksi. Sedangkan yang keempat, trik tutup pabrik. Apabila kondisi perusahaan sudah menunjukkan biaya total melebihi penjualan totalnya, yang artinya bahwa perusahaan beroperasi di bawah titik break-even. Apakah perusahaan sebaiknya tutup atau tetap dipertahankan? Untuk itu manajemen harus menganalisa apakah kondisi yang demikian akan berlanjut dalam waktu yang relatif lama. Atau tidak ada kemungkinan manajemen harus memutuskan untuk menghentikan sementara atau seterusnya apabila kondisi sudah sedemikian parahnya. Alat yang dapat digunakan manajemen dalam mengadakan analisa penutupan perusahaan tersebut adalah analisa titik tutup pabrik atau sering disebut dengan shutdown point. Apabila perusahaan beroperasi di bawah break-even point, berarti perusahaan secara akuntansi mengalami kerugian. Namun secara cash flow atau aliran cash, perusahaan masih bisa menutup biaya variabel dan biaya tetap tunai. Biaya tetap tunai adalah biaya tetap yang dikeluarkan secara tunai, berarti pembayaran gaji, biaya promosi, sewa gedung, dan biaya tetap tunai lainnya. Artinya, pada kondisi tersebut perusahaan masih bisa membayar gaji karyawannya, walaupun untuk membayar biaya tetap tidak tunai atau penyusutan tidak mencukupi. Sekian, terima kasih.